Jadi teman-teman, hari ini kita ada sebuah perenungan firman Tuhan. Jadi sebelum kita mengawali sebuah penginjilan kita, lebih banyak kita berdoa terlebih dahulu. Saya minta waktu Lies untuk mengawal kita dalam doa. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan. Kami sangat bersyukur atas segala kasih yang Engkau limpahkan berikan kami dengan berkat yang hari ini. Engkau telah bisa memberikan kami kesempatan untuk mendapat dan kami. Itu semua hanya karena kasih dan pertolongan-Mu, kebenaran-Mu dan milik kami. Dan inilah kami Tuhan, sebelum kami akan melaksanakan apa yang sudah Tuhan melakukan di Tuhan. Tuhan sertai kami Tuhan dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan dan mengucapkan kami doa syukur kami ya amin. Baik, saya mengucapkan terima kasih kepada Yesus. Jadi firman Tuhan pada hari ini sebagai perenungan kita, mungkin bisa kita buka pada 1 Petrus pasal 2 ayatnya ke-11. Jadi saya akan membacanya. Saudara-saudaraku yang berkasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Jadi teman-teman semua, di dalam firman Tuhan ini 1 Petrus pasal 2 ayat 11 ini, firman Tuhan ini ditulis oleh Simon Petrus pada saat itu, yang merupakan salah satu murid dari Tuhan Yesus kepada jemaat-jemaat pada saat itu di Asia. Dan perlu kita harus mengetahui bahwa makna sebenarnya firman Tuhan ini adalah panggilan bagi orang beriman. Kenapa panggilan orang beriman? Karena kita di sini sebagai perantau dan pendatang, terutama kita dari Nias, dari Sumatera Utara ataupun dari Papua, kita anggap bahwa kita di Bali ini sebagai perantau. Dan perlu kita harus mengetahui bahwa tujuannya di sini adalah agar kehidupan kita tetap murni di hadapan Tuhan, yang artinya adalah menjadi kesaksian bagi orang-orang yang percaya di sekitar kita. Jadi sebenarnya ada beberapa hal yang harus kita ketahui. Yang pertama adalah identitas sebagai perantau. Jadi perlu kita harus mengetahui bahwa kita di sini adalah sebagai orang perantau, ya, atau hanya datang di tempat ini, dan perlu kita harus ada yang namanya penyesuaian diri. Yang kedua itu adalah perintah menjauhkan diri. Artinya perintah menjauhkan diri itu artinya bahwa kita sebagai pendatang atau perantau di tempat ini otomatis juga harus kita menjaga yang namanya kepribadian kita, ketulusan kita, agar kita tidak akan terjerumus dengan hal yang tidak baik. Dan yang terakhir itu adalah peperangan rohani. Bagaimana peperangan rohani? Artinya bagaimana cara kita menjaga iman kita di tempat ini, termasuk kalau ada bencana, termasuk kalau ada faktor-faktor yang mempengaruhi jiwa kita, masalah-masalah atau segala macam, termasuk juga tekanan-tekanan teknologi saat ini. Bagaimana cara kita untuk menjaga iman kita, terutama dalam menjaga ketulusan kita. Artinya firman Tuhan pada hari ini adalah kita diajari sehingga kehidupan kita ini lebih taat dan memiliki iman. Jadi mungkin itu perenungan singkat pada pagi hari ini. Jadi pada hari ini kita mungkin lebih berdiskusi. Jadi mungkin dari teman-teman mulai dari Mira, Milvan dan juga nanti Lies memberikan pendapat juga bagaimana cara kita menerapkan firman Tuhan ini dalam kehidupan sehari-hari, termasuk kita sebagai anak-anak Tuhan. Jadi mungkin saya dimulai dari Mira. Jadi masukan saya pendapat saya di sini dalam firman Tuhan 1 Korintus pasal 2 ayat 11 mengingatkan identitas kita sebagai orang pendatang atau pendatang tempat ini. Jadi rumah kita yang sebenarnya adalah surga. Jadi kita perlu mengetahui dan kita ikuti yang di lingkungan di sini dari pengawalan nafsu, dan kita menjauhkan diri dari hal-hal buruk, dan kita bisa mengetahui dan kita bisa menjauhkan diri dari hal-hal buruk itu. Baik, terima kasih Mina atas pendapat mengenai firman Tuhan pada hari ini. Mungkin dilanjutkan oleh Milvan, bagaimana pendapat Anda mengenai firman Tuhan ini, dan termasuk juga penerapan dalam kehidupan saat ini sebagai perantau di kota ini, terutama di proses perkuliahan di Singaraja. Oke teman-teman, dari ayat yang kita ambil 1 Petrus ayat 11 ini, di sini dia mengatakan bahwa saudara-saudara yang terkasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Jadi teman-teman, di sini di firman Tuhan ini Petrus mengingatkan kita bahwa kita ini adalah milik Allah sepenuhnya. Jadi di firman ini mengingatkan kita sebagai anak-anak perantau ini
kita harus tahu identitas kita di sini. Kita sebagai orang Kristen, orang percaya, kita ini sepenuhnya milik Allah. Kita bukan sepenuhnya milik kota ini. Bukan kota ini yang menguasai kita, tapi kita bisa mengendalikan diri kita karena kita tahu bahwa kita ini milik Allah sepenuhnya. Dan teman-teman, mungkin kalau bisa kita bilang dosa yang, kalau mungkin kalau di pikiran kita dosa itu kayak dosa yang besar, kayak dosa melakukan misalnya kekerasan fisik, seksual atau apa lainnya. Tapi setelah kalau kita pelajari lebih dalam, teman-teman, dosa itu bukan hanya dosa yang besar gitu kayak melakukan kekerasan terhadap teman. Tapi misalnya teman-teman, kita kaitkan kalau misalkan tujuan kita kesini itu untuk kuliah, misalnya di dalam kelas kayak kita menjatuhkan teman dalam hal berdiskusi, kita menyombongkan diri kepada teman-teman kita di kelas. Nah, itu perbuatan atau sifat yang harus kita singkirkan dari diri kita sendiri, teman-teman, karena kita tahu di sini kita seorang perantau, kita di sini memiliki tujuan yaitu untuk berpendidikan, dan juga kita harus ingat, teman-teman, bahwa kita adalah orang Kristen yang sepenuhnya kita dipercaya kepada Tuhan. Dan di dalam Alkitab di situ mengajarkan kita bahwa kita harus melakukan hal-hal yang baik di dalam kehidupan kita. Dan sekalipun teman-teman kita ada di perantauan ini, kita nggak boleh bilang kan aku jauh dari orang tua, jadi aku bebas melakukan hal apapun yang aku lakukan. Tidak, teman-teman. Jadi teman-teman, walaupun kita berada jauh dari orang tua kita, tapi kita harus ingat, teman-teman, bahwa kita juga memiliki batasan-batasan perbuatan yang harus kita lakukan. Dan kita harus tahu, kita itu harus melakukan perbuatan yang sesuai Alkitab, teman-teman. Karena Alkitab itu mengajarkan kita hal-hal yang baik. Seperti di 1 Petrus ayat 11 ini tadi mengajarkan kita untuk menjauhkan supaya kita menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging kita, keinginan-keinginan manusiawi kita, teman-teman, supaya kita tidak jatuh ke dalam dosa tersebut. Walaupun kita ada di perantauan ini, kita memang bebas, teman-teman, melakukan hal apapun yang ada di kota ini, karena kita udah jauh dari orang tua, kita udah bebas, kita udah sendiri. Tapi kita harus ingat, teman-teman, kalau itu semua tidak baik untuk diri kita sendiri. Dan kita harus tahu kita ada di sini tuh. Semua yang kita lakukan itu kita harus ingat, kita melakukan semua untuk memudahkan nama Tuhan, teman-teman. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya share, teman-teman. Terima kasih. Baik, itu disampaikan oleh dia bagaimana pendapat Anda mengenai firman Tuhan ini juga, termasuk bagaimana menjalankannya dalam kehidupan sehari-hari, termasuk di perantauan saat ini, terlebih dalam perkuliahan di Kota Singaraja. Baik, terima kasih. Jadi sungguh menarik ya ayat yang kita bahas pada pagi hari ini dalam 1 Petrus ayat 11. Nah, di sini pandangan saya sungguh sangat terinspirasi bagi kita ayat ini, di mana terlebih identitas kita sebagai perantau atau pendatang. Nah, tentu saja kita itu hanya sementara atau bisa kita katakan ini memiliki tujuan untuk tinggal di sebuah tempat ini atau Kota Singaraja. Nah, untuk itu kita itu sebagai milik Allah juga, yang dimana tentu saja kita itu memiliki tujuan yang sebenarnya apa tujuan kita datang di sini. Nah, bagaimana kita itu terlebih anak-anak zaman sekarang atau di perkembangan zaman sekarang, yang dimana kita itu harus menjaga atau tetap yang namanya menjaga nilai-nilai rohani yang ada dalam diri kita sebagai umat Kristiani. Nah, terlebih untuk saat ini, untuk anak-anak kuliah, banyak pergaulan-pergaulan yang memang bisa dikatakan hendak bebas. Nah, itu kembali kepada diri kita, atau bisa kita katakan, bisa kita harus melakukan yang namanya adaptasi. Adaptasi dalam hal apa? Mengadaptasikan diri dengan hal-hal yang baik. Nah, sedangkan hal-hal yang memang buruk itu bisa kita menyingkirkan hal-hal itu yang ada dalam diri kita. Nah, lebih dari sini juga untuk anak-anak rantau, dan kita memiliki tujuan yang jelas untuk mencapai sebuah pendidikan kita itu. Tentu saja orang tua untuk menitipkan harapan kepada kita bagaimana supaya hal tersebut bisa kita jalankan, dan orang tua itu benar-benar memberikan dukungan yang sangat besar kepada kita. Nah, hal tersebut bagaimana kita sebagai anak-anak di sini terlebih dalam menjalankan sebuah yang namanya kuliah itu, tentu saja banyak rintangan dan juga banyak ujiannya. Nah, bagaimana juga tetap kita untuk menghadap
iman kita dalam kehidupan sehari-hari terlebih dari tata cara ibadah, supaya ibadah kita itu bukan hanya sebagai formalitas, tetapi bagaimana kita menganggap bahwa sebuah ibadah itu benar-benar melakukannya dengan sungguh-sungguh. Nah, dengan hal itu tetap bisa kita menjaga yang namanya kehidupan atau tujuan kita di balik ini juga, dan juga tetap menjalankan yang namanya ibadah kita. Terima kasih. Mas semua, dari aku juga, dari Lies, juga dari Mia dan Milvan, semoga perenungan firman Tuhan atau penginjilan firman Tuhan pada hari ini bukan hanya sekedar pembahasan ataupun juga hanya sebagai kata-kata, tetapi mari kita implementasikan dan menjalani juga dalam kehidupan kita sehari-hari, termasuk kita juga dalam studi di Kota Singaraja ini. Mari terus menjaga, menguatkan iman, termasuk ibadah yang baik, membaca Alkitab dan merenungkannya dalam kehidupan sehari-hari. Semoga perenungan firman Tuhan atau penginjilan firman Tuhan pada hari ini menjadi sumber kekuatan baru dan seluruh terang terima dalam kehidupan kita. Mungkin sebelum kita tutup perenungan atau pengujian kita pada hari ini, lebihnya kita tutup ini dengan doa yang dibawakan oleh iman kepada Evan sebagai kawan dulu untuk kita berdoa. Kita memohon dan kita berseru berdoa. Halo Tuhan, pertama kerjaan satu, Tuhan bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan buat setiap pemberitaan Tuhan kepada kami Tuhan. Terima kasih buat firman yang sudah selesai kami dan kami berbagi Tuhan. Di mana firman mengingatkan kami Tuhan. Kami sebagai orang tua, sebagai pelajar di kota Bali ini Tuhan Yesus, mengingatkan kami untuk tetap taat dan untuk tetap tahu bahwa kami ini adalah milik Engkau Tuhan. Dan di firman itu mengingatkan kami untuk menjauhkan diri kami dari segala hal buruk atau segala hal daging, kedagingan atau kemanusiaan kami Tuhan. Ya Tuhan, kami tahu Tuhan, kami ada saat ini Tuhan, kami masih bisa bernafas kami ini karena Engkau Tuhan, karena kasih-Mu yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kami Tuhan. Ya Tuhan, Engkau saat ini Tuhan, anak-anak yang terantau di Bali ini ya Tuhan Yesus, Engkau berkati kami selalu Tuhan, karena Engkau memiliki rencana yang sungguh luar biasa di dalam kehidupan kami Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih buat firman yang sungguh-sungguh luar biasa ya Tuhan Yesus di dalam hidup kami, di mana perlindungan yang sangat luar biasa bagi Tuhan, yang mengingatkan kami akan firman Tuhan-Mu, bahwa kami ini adalah manusia yang hanya milik Engkau Tuhan. Kami tahu sepenuhnya tubuh jiwa raga kami hanya milik Engkau Tuhan. Semua yang kami lakukan di dunia ini Tuhan, yang menjualkan nama-Mu yang di surga Tuhan. Tuhan, ampuni segala dosa kami Tuhan, ampuni segala perbuatan-perbuatan kami Tuhan yang dilakukan di hadapan Tuhan Yesus. Ya Tuhan Yesus, kami juga memohon tuntunan Tuhan Yesus, Engkau tuntun kami Tuhan Yesus selama kami ada di Kota Singaraja ini Tuhan Yesus. Engkau jauhkan kami dari segala hal yang buruk ya Tuhan Yesus, baik penglihatan kami, pendengaran kami, dan apapun juga Tuhan Yesus. Kami mohon tuntunan Tuhan Yesus, Engkau yang akan selalu mengendalikan diri kami Tuhan Yesus. Engkau akan selalu ada di sisi kami Tuhan Yesus, di mana kami berada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, hanya melalui orang yang singkat ini Tuhan Yesus, jauh dari batas kehidupan kami, landaskan melalui anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat dan Tuhan Yesus Kristus kami, haleluya, amin. Terima kasih teman-teman atas waktu dan tempatnya hari ini, sehingga melalui penginjilan permohonan kita selesaikan, dan selamat menjalankan aktivitas berikutnya. Shalom.